Proses hukum yang melibatkan Denada Tambunan masih terus berjalan di Pengadilan Negeri Banyuwangi setelah gugatan dugaan diajukan oleh Reza Rizky Rosano. Pemuda berusia 24 tahun itu mengaku sebagai anak biologis Denada dan menuntut pertanggungjawaban atas hak-haknya yang disebut tidak pernah dipenuhi. Hingga kini, sidang masih berjalan pada tahap awal dan mediasi baru dijadwalkan setelah penunjukan mediator oleh pengadilan. Pihak kuasa hukum Denada menjelaskan bahwa belum ada pertemuan langsung antar pihak, serta belum masuk ke pembahasan pokok perkara maupun pemeriksaan bukti secara menyeluruh. Di tengah sorotan publik, manajemen Denada akhirnya angkat bicara melalui pernyataan terbuka. Mereka meminta masyarakat dan media memberi ruang serta waktu agar Denada dapat menelaah perkara ini secara tenang dan proporsional. Pihak manajemen menegaskan bahwa persoalan tersebut merupakan ranah keluarga yang memiliki privasi. Denada bersama tim hukumnya disebut masih mempelajari gugatan secara cermat sebagai bagian dari proses hukum yang berjalan. Gugatan ini sendiri terdaftar sejak November 2025 dan menuntut pengakuan status anak serta pertanggungjawaban atas dugaan selama puluhan tahun. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Jika nggak ada halangan, hari ini adalah jadwal mediasi kedua bagi Denada dengan remaja 24 tahun, Reza Rizky Rosano, yang mengaku sebagai anak kandungnya dan juga menggugatnya. Di mediasi pertama, Denada nggak hadir. Humas PN Banyuwangi, Yoga Pradana menuturkan kehadiran kedua belah pihak dalam mediasi sangat penting. Jika tergugat tidak hadir, perkara berpotensi diputus first take dan memastikan akan tetap memproses perkara tersebut secara profesional hingga ada titik temu antara kedua pihak. Denada belum bicara secara langsung, tetapi manajemennya, Rizna Oris, sudah memberikan pernyataan. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Belakang kan heboh banget ya di FYP TikTok tuh Denada katanya dicari-cari anak yang udah lama gak ketemu dan katanya gitu loh. Dan setelah berpuluhan tahun, anaknya sekarang baru tahu, terus ngegugat si Denada sebesar 7M untuk balikin dananya, sudah bertahun-tahun ditinggal gitu ya. Itu ternyata gugatannya ya. Pantesan aja Denada sejauh ini no comment atau tidak mempublikasikan hal ini karena mungkin ada alasan tertentu yang mungkin lebih ke apa ya, yang mungkin nggak semua orang mesti tahu gitu ya. Aku kira sejauh ini anaknya tuh pure beneran cuman pengen pengakuan dari orang tuanya ngakuin kalau dia adalah anaknya. Tapi ternyata selama ini anaknya mempublikasi hal ini ternyata cari validasi apa cari duit. Denada kuwi ternyata duwe anak sing wis umur 24 tahun lho. Kayak ora diopeni. Wis lewat ning FYP mu po durung. Ternyata Mbak Denada itu punya anak sing saiki usiane wis 24 tahun, laki-laki namanya Reza. Lah, dengan spekulasi netizen macem-macem ya guys. Ono sing ngomong, "Oh, makane wingi anake wedok sing lara berobate rada angel kayak penyakit rada parah." Soalnya ada anak lain yang awake dhewe iki ora ngerti yo guys yo tetep diopeni jenengane anake. Kan ada mbahnya itu, ada almarhumah ibunya Denada yang merawat dengan uang juganya kan dari Mbak Denada juga, kita kan nggak tahu yo guys yo. Dan misalnya ada berita seperti itu yo wes beng, karena aibnya yang masa lalu itu sekarang lagi dibuka sama Gusti Allah. Semua orang itu punya aib masing-masing guys, cuma lagi ditutup karo Gusti Allah, hurung dibuka. Awake dhewe yo duwe aib, nek ana aibe orang lain sing gak terbuka ngene iki yo wis benjarke. Urusan dia masing-masing, cara dosa yo disanggo dhewe kan gitu. Jangan suka berburuk sangka sama orang lain. Yo cara misale kuwi anake tenan yo wis ben, wong yo nyatane diopeni, cara misale diakoni yo alhamdulillah kan gitu. Anake lho mirip karo Mas kae ngene-ngene yo wis ben bapake dhewe ayo karepe, wameh berhubungan mbek sapa yo wis ben karepe. Ya, dudu urusane dhewe pokoke, rasah melu-melu.
Pertama soal tes DNA. Jadi dari kemarin sahabat cendol banyak yang nanya, Bang gimana sih kalau misalnya si anak dan Denada itu tes DNA aja gitu ya. Jadi benar emang tes DNA relevan jika pengadilan membutuhkannya ya. Terutama untuk membuktikan hubungan biologis si anak dan Denada. Namun tes DNA hanya membuktikan fakta biologis, tidak otomatis menyelesaikan persoalan status hukum anak dan Denada. Kedua, menurut hemat netizen cendol yang dikejar dalam perkara ini bukan semata-mata pengakuan biologis, tapi pengakuan secara hukum juga. Karena itu pembahasan justru logis ya jika diarahkan ke data-data administrasi, mulai dari akta lahir, kartu keluarga, ijazah, dan dokumen kependudukan lain. Nah, kalau sejak awal nama Denada tidak tercantum sebagai orang tua, maka wajar jika muncul pertanyaan ya, selama 24 tahun si anak ini secara hukum dicatat sebagai anak siapa gitu ya. Ketiga, soal indikasi penipuan atau pemalsuan identitas. Kalau benar akta lahir dan dokumen resmi mencantumkan nama si paman dan bibi yang merawat ya sebagai orang tua, padahal mereka tahu bahwa anak itu bukan anak kandung mereka, maka ini bukan sekedar urusan keluarga, tapi bisa masuk ke wilayah perbuatan melawan hukum, terlebih jika anak merasa dibohongi selama 24 tahun tentang identitas dirinya. Keempat, soal anak. Nah, di titik ini penting diluruskan. Jika sejak kecil si anak dirawat, kemudian disekolahkan, dan dipenuhi kebutuhannya oleh paman dan bibi, maka unsur anak menjadi lemah ya. Nah, maka kurang adil jika beban hanya diarahkan ke Denada seorang tanpa menguji peran si paman dan bibi yang secara faktual dan administratif menjalankan fungsi orang tua sekaligus menutupi kebenaran 24 tahun. Jadi kesimpulannya kasus ini tidak sesederhana tes DNA ya. Ini soal akta dan fakta, soal siapa yang diakui negara sebagai orang tua dan siapa yang selama 24 tahun memegang kendali atas identitas anak. Jika gugatan hanya menyasar satu pihak ya, misalnya ke Denada seorang, sementara pihak lain juga ikut berperan menutup-nutupi kebenaran, maka secara logika hukum itu timpang. Jadi sahabat cendol, narasi ini penting banget agar kita paham ya bahwa hukum tidak berdiri di atas emosi, tapi dibukti peran dan tanggung jawab yang proporsional. Jika memang benar ya, kalau si artis D ini memang adalah ibu kandung daripada si Resa ini, benar-benar ini adalah hal yang sangat mematahkan hati semua anak di dunia ketika tahu bahwa kita nggak diinginkan ibu kandung kita ibu kandung kita tidak nafkahi ibu kandung kita, tapi ibu kandung kita bisa menafkahi anak kandungnya yang lain sampai benar-benar di titik darah penghabisannya, kayak diperjuangkan kesembuhannya, diperjuangkan biaya hidupnya sampai segitunya, sementara kita sendiri harus kerja pontang-panting mati-matian tuh dengan gaji segini 1,5 juta. Jika memang benar seperti itu ya, aku juga masih menunggu apakah nanti akan ada tes DNA untuk membuktikan apakah memang benar Resa ini adalah anak kandung daripada si artis D ini. Begini, beberapa kali di acara TV, artis D ini datang sambil nangis-nangis menceritakan bagaimana ibu kandungnya dia itu mendoakan artis D ini, sangat sayang, sangat benar-benar mencintai dia dengan begitu besar. Artis D ini beruntung punya ibu yang menyayangi dia, yang bela-belain, yang mendoakan dia dengan cucuran air mata. Terus gimana dengan nasib Resa? Apakah dia juga didoakan, dicintai dengan sama besarnya? Apakah tidak ada perasaan seperti itu dalam hati artis D ini jika memang benar ya itu anak kandungnya? Aku sangat menyayangkan sih. Seharusnya ini waktu untuk rekonsiliasi. Artis D harus meminta maaf sama anak kandungnya kalau memang betul anak kandungnya. Sekali lagi, ini disclaimer loh. Ini adalah opini pribadi. Kalau memang benar, sekali lagi aku tekankan ya, minta maaf sama anak karena sudah menelantarkan, tidak membiayai, tidak didoakan, barangkali juga nggak tahu ya. Beruntung banget artis dia punya ibu yang sayang sama dia, tapi kasihan banget si Resa kehilangan figur ibunya dan merasa mohon maaf ya, di quote-unquote. Ya, semoga cepat ada titik terangnya. Kita menunggu tes DNA dan hasilnya supaya ada kejelasan. Sementara proses hukum ini berjalan, semoga Resa juga diberikan ketenangan ya, diberikan juga damai, kebutuhan hidupnya bisa tercukupi juga, karena konon katanya dia berhenti kerja gitu netizen ya. Kita doakan saja yang terbaik.